Salah satu pendapatan atau komoditas terbesar di Banyuwangi adalah pangan. Kita tahu pada saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menjadi salah satu konsentrasinya adalah swasembada pangan. Mungkin boleh dijelaskan dari Bapak selaku Wakil Bupati sebenarnya roadmap seperti apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah Banyuwangi untuk mendukung konsentrasi dari pemerintah pusat yaitu swasembada pangan. Silakan Pak Mujiono. Program upaya sembada pangan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, di mana Kabupaten Banyuwangi terus terang aja kita punya luas bagus sawah di Banyuwangi itu kurang lebih 62.940 hektar, hampir 63.000 hektar. Kemudian dari 63.000 hektar ini pada tahun 2024 kami capaian luas tanam padi itu kurang lebih hampir 120.000 hektar dalam satu tahun. Dengan pola tanam mungkin padi Pulau Hijau, atau padi dan padi. Pada tahun 2025 Kabupaten Banyuwangi ditargetkan untuk luas tambah tanam itu kurang lebih 151.000 hektar. Dari pada tahun 2024 ke tahun 2025 ada penambahan kurang lebih 30.000 hektar. Tentu ini menjadi tantangan peluang kami bagaimana bisa mewujudkan luas tambah tanam padi tersebut bisa terwujud tahun 2025. Progres pada saat ini capaian sampai hari ini bulan Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025 sampai dengan kemarin 22 April itu Kabupaten Banyuwangi sudah menanam luas tambah tanam kurang lebih ada sekitar 41.874 hektar. Itu kalau kami presentasikan itu sejumlah 27,72% kurang lebih dari target 151.408 hektar. Ini masih bulan April sehingga masih ada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Desember. Kami semangat, sepakat dan optimis bahwasanya capaian daripada luas tambah tanam yang 151.000 hektar bisa tercapai pada akhir tahun 2025. Berikutnya strategi kami ini kami laporkan juga sampai saat ini luas panen padi ya 2025 ini pada Januari itu hampir 6.000 hektar panen. Kemudian Februari 5.434 hektar itu panen. Maret itu 9.592 hektar. Total luas panen pada Januari, Februari sampai Maret 2025 itu mencapai 1.075 hektar. Sehingga nanti target kami harus 151.000 hektar. Harapan kami panennya. Mudah-mudahan kecukupan terhadap air, kemudian penyakit tanaman juga bisa kita hindari. Sehingga target di Kabupaten Banyuwangi 150 hektar itu panen padi. Baik. Kemudian yang berikutnya kami laporkan, juga kami sampaikan target serat gabah Bulog tahun 2002 kita ditargetkan 52.800 ton beras. Ya, 52.800 ton beras. Nah, realisasi sampai dengan April kemarin kita mencapai kurang lebih untuk yang gabah kering panen karena memang instruksi dari Pak Presiden agar Bulog itu harus membeli panen gabah kering di sawah itu sampai saat ini sudah mencapai 10.461 ton. Baik. Itu jika dikorelasi ke beras, karena satuannya beras tadi 52.800 ton beras, saat ini kami masih mencapai 8.450 ton
kurang lebih kami baru mencapai 27% dari target 52.800 ton. Baik. Itu sementara yang bisa kami sampaikan sampai real time pada ini, insya Allah nanti kita laporkan sampai berikutnya, bulan berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Mujiono atas penjelasan awalnya berkaitan dengan komitmen dari pemerintah daerah Banyuwangi untuk mendukung swasembada pangan dan juga progresnya. Saya baru saja mencari informasi dan kami menerima informasi sebenarnya PAD dari Kabupaten Banyuwangi itu terbesarnya adalah dari pajak daerah. Salah satunya adalah diantaranya dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame. Ini kan pastinya terpukul karena efisiensi anggaran dari yang diinstruksikan oleh Presiden adalah berkaitan dengan acara seremonial, di mana kita tahu juga Banyuwangi sangat unggul begitu di sektor pariwisata. Bagaimana akhirnya dari pemerintah daerah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan PAD di tengah terpukulnya sektor pariwisata di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, terima kasih. Kami tetap komitmen bagaimana nafas kita untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain pariwisata. Yang paling utama adalah memang dilihat dari topografi, hidrologi dari Banyuwangi ini yang tentunya kami harus mengembangkan potensi asli daerah. Yang pertama tetap pertanian. Karena salah satu penyumbang di PDRB di Banyuwangi adalah pertanian. Kemudian kelautan. Nah, kelautan ini sangat potensial sekali karena panjang daripada pantai di Banyuwangi barangkali se-Jawa Timur terpanjang, se-Jawa terpanjang, hampir 175 km. Di mana itu salah satu potensi perikanan yang luar biasa kelautan. Kemudian kekuatan, nah ini seni dan budaya. Kayak seperti yang ada di TV ini ada tari gandrung. Ini andalan kami. Ini juga salah satu potensi kami bagaimana bisa meningkatkan budaya-budaya di lokal, seni-seni ada di lokal ini bisa menarik daripada wisata-wisata yang ada di dalam kota maupun di secara regional maupun nasional maupun internasional. Yang berikutnya adalah kami juga melaksanakan bagaimana kita mengoptimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satunya adalah kita melakukan suatu sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan digitalisasi. Yang sering kami lakukan saat ini adalah sistem pembayaran agar lebih mudah diakses oleh masyarakat sekaligus mencegah kebocoran daripada penerimaan. Salah satunya adalah digital unggulan, kita punya namanya Si Jogowangi ya, Si Jogowangi. Nah, Si Jogowangi ini salah satu alat untuk perekam transaksi pajak secara digital, terutama juga kepada sektor usaha seperti restoran, kemudian kafe dan tempat hiburan. Dan ini real time dipantau oleh teman-teman OPD, yaitu adalah di Bapenda, sehingga di sini akan mudah penerimaan dan pengaturan bagaimana bisa ngatur. Dan saat ini kita sudah mengidentifikasi, terus terang ada 100 wajib pajak dan nanti akan berkembang target terakhir itu kurang lebih 409 wajib pajak. Nah ini harapan kami juga OPD penghasil juga real time untuk ini mengupdate data-data potensi-potensi yang bisa menambah daripada pendapatan asli daerah, terutama masalah retribusi, terutama OPD, SKPD yang berpotensi untuk menambah daripada potensi PAD, termasuk nanti termasuk pajak.